Halo, Assalamualaikum, selamat datang di vlog Erigarto. Dan kali ini kita akan membahas city car dari Daihatsu. Dan unit ini adalah salah satu pesanan dari pelanggan kami. Nanti kita akan bahas spesifikasi serta detail dari mobil ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, sebelum bahas mobil ini adalah salah satu unit punya kami. Ini Sirion tahun 2011, transmisi otomatis. Dan unit ini adalah pesanan dari pelanggan kami. Beliau mempercayakan kami untuk mencarikan unit dan kebetulan dapat warna putih dan yang di request adalah transmisi otomatis. Nah, membahas masalah sejarahnya sedikit tentang Sirion, itu pertama kali keluar pada tahun 2007 dengan wajahnya agak sedikit membulat-membulat. Dan mobil ini keluar pertama itu adalah keluaran dari Malaysia, negara tetangga kita. Dan di sana sebutannya bukan Sirion tapi adalah Daihatsu Myvi atau Myvi. Sebutannya seperti itu. Tapi masuk Indonesia jadi berubah namanya Sirion. It's okay lah, nggak ada masalah. Dan dari 2007 sampai tahun 2010 itu wajahnya membulat-membulat, nanti kurang lebih seperti ini. Dan mulai 2011 sampai ke tahun 2017, tepatnya yang untuk yang wajah seperti ini itu 2011 sampai tahun 2014. Ini mulai 2015 agak sedikit facelift juga, berubah di bagian bumpernya sama bumper belakang agak sedikit berubah dan lampu belakangnya. Tapi untuk tahun 2011 sampai 2014 dengan wajah seperti ini. Nah, sekarang kita bahas detailnya. Yang pertama untuk di bagian kap mesin. Ini bagian kap mesin sebenarnya desainnya simple, hanya ada siluet tipis saja di bagian kanan kiri seperti ini, ada siluet tipis dan nozzle-nya ada di bagian satenya sini, sarang satenya, tapi bukan di bagian kapnya. Ada dua seperti ini. Dan untuk bagian headlampnya, nah ini untuk di kelasnya ini termasuk oke juga loh, karena headlampnya sudah menggunakan sistem Pro G walaupun masih pakai halogen biasa. Multi reflektor, lampu dimnya di tengah, sennya ada di bawah sini, dan lampu kotanya di bagian tengah sini. Ini sama kayak mungkin kalau kelas LCCC-nya adalah Karimun Wagon yang GS. Kalau ini bukan LCCC, tapi mobil emang city car compact hatchback-nya. Oke, terus untuk di bagian bumper. Nah, ini agak sedikit spesial karena biasanya Sirion yang umum kita jumpai itu bumpernya nggak seperti ini. Jadi fog lamp-nya hanya bulat-bulat aja, kalau lebih nanti wajahnya seperti ini. Dan ini, nah, untuk bumpernya ini sedikit lebih sporty. Jadi bentuk bumpernya sama mirip-mirip dengan yang facelift-nya 2015-an itu, tapi ini memang beda. Hanya beberapa aja yang model sporty seperti ini atau limited edition. Ada frame yang hitam seperti ini, kelihatan lebih sporty juga, kelihatan lebih elegan dengan fog lamp seperti ini. Terus ini ada lekukan-lekukan tegas yang kelihatan mobil ini lebih garang juga. Dan di bagian grillnya ini semacam kayak bolong-bolong seperti ini ya, kayak ada serat-serat seperti ini dan logo Daihatsu khas banget di bagian tengah. Tapi kalau yang Sirion yang tipe yang biasanya yang umum kita jumpai, biasanya di bagian atas ada grill berwarna chrome di bagian atasnya aja. Tapi kalau ini lebih kelihatan nice dan kelihatan lebih elegan juga. Nah, sekarang kita lihat di bagian samping nih. Nah, teman-teman kalau lihat dari samping, mobil ini emang compact banget. Untuk mengingat dimensinya, emang mobilnya nggak terlalu besar-besar banget. Ini panjangnya kalau lebih 3,690 mm dengan lebar 1,650 dan tingginya ini 1,5 meter, lebih dikit 1,645. Sama saya kurang lebih sekuping aja. Nah, untuk detail-detailnya, emang kalau mengingat desainnya, ini sekelas hampir sama kayak yang generasi yang pertama. Karena generasi kedua ini basically hampir sama, jadi kayak ada pinggul-pinggulnya lekukan seperti ini, sampai ke bagian belakang juga ada kayak pinggulnya seperti ini. Jadi hampir sama kayak yang generasi yang pertama. Cuma emang ini lebih garis-garisnya lebih tegas. Di sini ada siluet-siluet seperti ini, handle-nya juga modelnya juga cakep, modelnya tarik seperti ini. Ini chrome hanya tambahan aja. Jadi sudah model yang modern. Cuma sayangnya ini belum ada set body molding, hanya ada tipe kalau nggak salah yang deluxe. Jadi ada tipe yang deluxe, dia sudah ada set body molding dan ada body kitnya. Serta untuk bagian kaki-kaki ini pakai velg ring 14, profil ban 175/65. Jadi mengingatkan kayak desainnya Daihatsu Ayla juga yang dipakai seperti ini juga. Cuma kalau yang tipe deluxe itu velgnya ring 16,
modelnya lebih kayak berakar gitu, lebih kelihatan nice juga. Bedanya hanya itu aja, selebihnya semuanya sama. Dan untuk spionnya ini sudah oke juga lah, electric mirror, ada lampu sen kecil di bagian sini, LED sewarna dengan body. Cuma kalau yang faceliftnya 2015 ke atas, dia sudah reflect spion. Dan di bagian sini pilarnya asli berwarna hitam, kami menambahkan talang air seperti ini aja, biar kelihatan lebih nice juga. Dan nuansanya ini full black semua, jadi matching semua. Dan mengingat wheelbase-nya, ini wheelbase-nya kurang lebih sekitaran 2,440. Jadi walaupun mobil ini kelihatan kecil, dalamnya ini kelihatan lega, nanti kita akan bahas. Dan tangkinya ada sebelah kiri, ini kapasitasnya kurang lebih 40 liter. Dan minyak kaki-kakinya, oh ya, depan masih cakram, sudah cakram, belakang masih drum atau tromol, gitu aja. Untuk ground clearance-nya ini cukupan aja, di perkotaan cukup, di medan-medan yang ya nggak gampang ngegasuk lah, masih standar seperti ini. Nah, sekarang kita bahas di bagian belakang, yuk. Kalau dilihat dari belakang, emang mobil ini nggak kelihatan boring, karena banyak lekukan-lekukannya, desain stop lampnya, rear spoiler, kelihatan match semua dan kelihatan sporty. Dan generasi pertama, hampir mirip seperti ini, cuma lebih membulat-bulat aja. Dari stop lampnya lebih membulat-membulat dan bentuknya lebih simple. Kalau yang ini, stop lampnya ada runcing-runcingan seperti ini, ada lekukannya dan kelihatan lebih nice. Sudah LED bagian stop lampnya, cuma sayangnya di bagian lampu sen dan lampu mundurnya masih pakai halogen biasa. Oke, untuk di bagian bumpernya ini juga agak sedikit berbeda. Untuk yang generasi pertama dia lebih membulat dan ini kelihatan lebih sporty. Sudah disematkan 2 titik sensor parkir dan ada mata kucingnya seperti ini kanan kirinya, dan di bagian bawahnya ini ada bolongan seperti ini buat apa ya? Buat angin kali ya. Seperti ini. Terus di bagian atas, nah ini sudah dapat rear spoiler. Ini OM-nya seperti ini. Ada juga yang rear spoilernya modelnya slim atau lebih simple lagi, tapi kita dapatnya sudah yang seperti ini. Oke lah, kelihatan lebih gagah juga. Ada nozzle kecil di bagian sini, ada rear defogger, wiper, jadi cukup komplit untuk fiturnya. Dan atas ada cepolannya kecil seperti itu. Oke, dan pinggulnya ini kalau kita mengingat yang generasi pertama ini hampir-hampir sama ya. Kalau kita lihat pinggulnya nggak kelihatan jadi ramping banget, jadi kelihatan lebih wide, jadi kelihatan lebih lebar. Dan untuk membuka bagasinya, nah di balik logo Daihatsu ini ada tuas pembukanya. Ini yang cerdas dari mobil ini. Jadi beda ya sama ya kayak mungkin Ayla Agya, LDCC dan segala macam, biasanya nggak ada, hanya pakai anak kunci. Tapi ini pakai handle dari dalam. Dan ini sudah tambahkan dengan kamera parkir juga. Nah, ini ruang bagasi dari Sirion. Ya, emang kalau lihat ruangannya nggak terlalu besar-besar banget. Cukuplah untuk menampung 2 koper medium atau tas-tas lumayan. Tapi kalau ingin mengangkut kayak galon atau barang yang cukup tinggi, ini separatornya agak sedikit mengganggu karena ini nggak ada cantolannya. Jadi harus kita buka manual seperti ini, naruh galon. Kan biasanya ada yang separatornya dicantolin, jadi kalau kita buka bagasi langsung ikut naik seperti ini. Tapi kalau ini enggak. Dan untuk spare tire-nya, nah spare tire-nya seperti ini udah diganti pakai velg ring 14, agak besar juga. Kalau aslinya model spacewear yang kecil seperti itu. Dan ini masih pakai ori-orinya juga. Door trimnya di bagian kanan sini, door trimnya ada kantong kecil juga nih. Ini buat naruh apalah ya, mungkin perintilan-perintilan yang kecil. Oke. Dan di sini ada high stopnya juga di balik kaca yang atas ini tadi. Untuk kondisinya di bagian bagasi ini, alhamdulillah juga bagian kanan, kiri sampai ke tulang-tulang sini, ke tulang ke bagian sini semua. Kemarin semua kami cek, alhamdulillah aman semua. Jadi bebas dari insiden dari belakang. Oke, nah untuk menambah space-nya, mobil ini bisa kita lipat. Jadi bagian baris kedua kita lipat. Nah, yang ini coba kita lepas. Nah, jadi seperti ini. Ini nggak rata lantai, tapi kita bisa jadikan rata lantai. Di dudukan bagian bawah atau yang kita dudukin, kita tarik ke depan dan jadi rata lantai. Semuanya bisa begitu. Kayak mengingatkan kita mobil kecil karim kotak, kalau kita lipat langsung jadi rata lantai dan bisa mengangkut barang yang cukup besar. Yes, oke juga ya. Jadi cukup fungsional dari untuk ruang bagasinya. Nah, tapi kita balikin lagi seperti ini. Emang agak sedikit merepotkan nih bagian separatornya. Nah, itu aja. Nah, sekarang kita bahas di bagian interior depan. Ayo. Nah, sekarang kita duduk di kabin pengemudi. Nah, yang pertama, kalau kita pertama kali masuk, kita pegang setirnya. Ini mengingatkan kita kayak Daihatsu Xenia yang pertama atau Avanza. Jadi simpel banget desainnya,
palang 3 seperti ini, bahan kulit jeruk, logo Daihatsu seperti ini, dan nggak ada tombol-tombolan yang lain-lain. Sayangnya juga Sirion nggak ada airbagnya, jadi bagian setir sama bagian sini semuanya polos. Cuma untuk yang facelift dia sudah ada airbagnya. Dan untuk yang lainnya, material di bagian dashboard ini layoutnya simple banget desainnya, tapi kelihatan nice, nggak kelihatan boring-boring banget. Cuma sayangnya ini materialnya keras-keras semua, jadi plastik-plastik semua, kayak semacam aja serat-serat seperti ini ya, kayak bolong-bolong seperti ini. Dan perpaduannya juga cukup oke, hitam dan berwarna beige. Sampai ke bagian door trim ini juga setengah seperti ini hitam, dan ke bagian bawahnya ini berwarna beige. Dan untuk panel tengahnya di AC sini bagian tengah modelnya memanjang, di bagian kanan kirinya ini sama kayak Ayla atau Aiga ya, model putar-putar seperti ini sama. Terus untuk head unitnya, dan ini aslinya adalah head unitnya yang model indes dan model tombol-tombol yang banyak seperti itu. Nanti teman-teman pasti banyak yang tahu, dan ini sudah diganti dari owner sebelumnya jadi model Android 9 in, dan gantinya harus semuanya jadi satu frame seperti ini aja, dan kelihatan oke juga loh. Jadi ada kamera belakangnya juga. Dan untuk panel AC ini cukup lumayan komplit juga di kelasnya, karena ini ada switchnya, ada katup untuk keluar dan masuknya, ini ada defogger belakang, ada dinginnya. Cuma sayangnya nggak ada heater karena di Malaysia iklimnya sama kayak Indonesia. Dan di sini ada on off AC, ini ada katupnya cukup lumayan komplit sampai ke bagian semburan kaca depan. Ini lampu azad, penyimpanan kecil di bagian sini untuk koin atau apalah sebagian ini. Dan di sini transmisi otomatiknya ditaruh di bagian tengah. Jadi cukup lumayan nih kalau kita pindah-pindah gini. Nah, jadi nggak ganggu nih kita di bagian sini. Kalau yang manualnya ditaruh di bagian tengah sini, dan sini jadi laci penyimpanan yang cukup besar. Tapi kalau yang matic kebalikannya. Dan di bagian bawah sini jadi tempat penyimpanan. Sini ada tempat penyimpanan, ada 2 cup holder. Bagian sini ada penyimpanan juga kecil-kecil, dan di bagian bawah sini ada colokan 12 volt yang cukup lumayan oke juga. Dan setirnya, nah ini pengaturannya hanya bisa tilt steering, nggak bisa teleskopik, cukup lumayan oke. Dan di bagian door trimnya, di sini selain warnanya beige, warna hitam seperti ini pengaturannya 4 power window, auto, dan di bagian driver ada locknya juga, dan ada semacam kayak serat-serat karbon yang palsu seperti ini, kelihatan oke. Dan ini ada bahan fabriknya juga, jadi nggak semua full warna atau bahan hard, semua ada fabric. Bagian bawah sini ada cup holder juga, dan ada kantong kecilnya juga. Cuma sayangnya nggak ada speakernya, tapi speakernya taruh di bagian bagian dashboard atas, ujung dan kanan kiri seperti ini. Oke. Dan untuk joknya, ini bahannya masih original, jadi masih oke banget, kenceng semua. Dan ini nggak ada yang sobek-sobek, materialnya juga kelihatan nice, Isofix, dan kayak serat-serat seperti ini, perpaduannya hitam dan ada warna abu-abu tua seperti ini. Kelihatan oke juga. Dan ruang penyimpanannya, ini ada seperti ini, lacinya cukup lumayan besar. Dan di bagian jok bawah ini, nah ini aja penyimpanan juga nih, kecil nih, lumayan. Oke. Untuk di bagian jok drivernya seperti ini pengaturannya cukup lumayan komplit. Jadi ada selain slide dan recline, ini ada peningginya nih. Nah, ada head adjusternya, cocok banget buat emak-emak. Jadi buat mungkin ibu-ibu yang kurang tinggi. Nah, ini cocok banget. Jadi bisa kita tinggikan sampai kita bisa memandang ke bagian atas kap mesin. Oke, dan untuk bagian speedometernya, kalau kita masukkan kontak dan langsung on, ini ambience-nya kelihatan oke juga loh. Jadi langsung perpaduannya, kontrasnya langsung nyala semua, warna putih dan ada hijau-hijaunya, dan ada MID-nya juga seperti ini. Ada range-nya, trip A, cukup lumayan komplit. Jadi di kelasnya oke juga, ini suhunya. Dan kalau kita start on, mati dan langsung nyala lagi pelan-pelan. Yes. Beda sama yang generasi pertama, masih model kuning-kuning seperti itu, masih kelihatan jadul. Dan yang facelift malah kembali kayak yang model lama, cuma warnanya agak sedikit berbeda. Coba nggak seperti ini, agak beda. Dan di bagian kanan ini ada electric mirror juga, cuma sayangnya belum ada retract spion, hanya yang facelift aja yang ada retract spionnya juga. Bagian atas, nah ini sun visornya ada cermin bagian kiri, ini juga ada cermin juga semuanya. Dan penerangannya ini ada kanan kiri individual, dan bagian tengahnya penerangan seperti ini, lumayan oke. Dan ini ada anti silau-nya juga. Dan headroomnya ini kita lega banget loh. Saya tinggi 170, ini masih hampir 1 jengkal. Jadi mungkin yang tinggi 180 pun masih cukup lumayan oke juga mobil ini. Cukup lega. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian baris kedua. Ayo. Nah, duduk di baris kedua, ini cukup lega banget di kelasnya. Karena dengan tinggi saya 170, ini posisi mengemudi saya. Legroomnya kita dapat yang cukup lumayan besar. Kaki kita bisa masuk ke bagian bawah sini, jadi cukup nyaman. Dan senderannya ini
nggak terlalu tegak-tegak banget, jadi cukupan aja. Dan bahannya, materialnya juga lumayan empuk, enak semua. Cuma sayangnya kita nggak dapat headrest. Jadi headrestnya model nyatu begini, kalau kita duduk jadi agak sedikit ngedongak. Harusnya lumayan nih kalau kita dapat headrestnya juga yang adjustable. Tapi oke lah, nggak ada komplain lagi. Dan kita dapat ruang penyimpanan di bagian kantong-kantong depan ini, ada penyimpanan, ada cantolan untuk belanjaan segala macam, dan ada 2 cup holder di bagian sini, ada power window. Dan di bagian door trim belakang nggak ada door pocket atau segala macam, cuma dapat speaker. Jadi speakernya ada 4 titik, bagian pintu belakang dan bagian dashboard depan. Dan ini emang ganjil banget ya, karena ini penggerak depan, biasa bagian belakangnya seperti ini. Dan untuk teman-teman yang menggo space yang besar tadi, kita bisa, nah, nariknya seperti ini. Nah, kita majuin bagian dudukannya dan kita lipat jadi bisa rata lantai. Seperti itu. Dan kita dapat juga safety belt 3 titik. Jadi di bagian sini safety belt, dan teman-teman kalau yang pakai baby car seat, ini cocok banget nih. Nah, kita bisa manfaatkan ini buat baby car seat. Dan kalau kita lihat layout di bagian atasnya, ini plafonnya nggak kelihatan polos-polos banget, jadi kayak semacam ada dudukan moonroof gitu kali ya. Jadi ada lekukan seperti ini, ya kelihatan nice lah. Habis setelah keseluruhan, mobil ini nggak ada komplain, so far so good. Untuk di bagian belakang lega banget. Nah, sekarang kita bahas di bagian ruang mesin. Yuk. Nah, sekarang kita lihat ruang mesinnya. Wah, ini dia ruang mesinnya. Langsung kita mengingat kayak Avanza Xenia. Jadi seperti ini, cc-nya juga sama, 1300 cc. Ini masih dengan tenaganya 92 HP dan torsinya 117 Nm. Penggerak roda depan transmisi otomatis, dan ada juga yang transmisi manualnya 5 percepatan, tapi kalau yang maticnya 4 percepatan. Dan mobil ini memang perawatannya mudah banget. Biasa ya Daihatsu atau Toyota Avanza Xenia itu spare partnya melimpah, yang KW-KW ada. Jadi dimanapun ada, bengkel-bengkel dimanapun, banyak banget yang bisa menangani mobil ini. Dan ini alhamdulillah kemarin kami dapat dari Jakarta, itu perjalanan sampai Salatiga itu aman semua, nggak ada kendala yang berarti, mobilnya masih enak semua. Kemarin juga sudah kami ganti oli, tune up segala macam, dan sekarang kembali prima lagi. Dan kondisinya kemarin hanya ada degil-degil aja, sudah kami detailing, tulang-tulang aman semua, sampai ke bagian sel-sel di bagian kap mesin ini aman semua. Jadi artinya bebas dari laka. Dan ini sudah sewarna dengan bodi dan sudah ada peredamnya juga. Nah, nggak usah lama-lama lagi, sekarang kita coba bagaimana saya berkendara dan tenaganya seperti apa. Langsung kita tes jalan aja. Oke, sekarang kita tes drive jalan aja. Start on. Wah, khas banget nih. Mesinnya kayak kita pakai Xenia juga, Avanza seperti ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita nyalain AC dulu. Nah, sekilas pertama kali kita jalan, ini injekan gasnya responsif banget. Jadi emang ini kelasnya ini maticnya sangat lumayan galak. Agak hati-hati mungkin kalau yang pemula, mungkin ibu-ibu buat pakai matic agak hati-hati karena ini sangat responsif. Dan mobil ini kalau kita lihat sudut pandangnya cukup lumayan oke. Jadi memandang ke depan enak, masih bisa kita tinggikan juga, memandangnya kanan kiri enak, pilar A nya nggak terlalu besar-besar banget, visibilitasnya enak, jadi memandang ke belakang pun juga cukup nyaman. Dan nah kalau kita rasain gerungan mesin, terus traffic noise-nya itu nggak terlalu berisik-berisik banget, ya cukupan lah di kelasnya, artinya masih redamnya masih enak, karet-karet pintunya juga masih nyaman. Oke, nah untuk bicara masalah BBM-nya, mobil ini tergolong irit karena dalam kota ini bisa tembus kurang lebih 13-14 km per liter. Tapi kalau luar kota ini bahkan bisa tembus 18-20 km per liter. Kalau kita mau sabar dengan kecepatan 80-100 km per jam, ini bisa tembus sampai 20 km per jam. Wow, jadi artinya mobil ini irit banget. Untuk keluar kota juga cukup cocok. Tenaganya pun kemarin kami coba sampai lari 140, ini masih nyaman. Ya, walaupun suspensinya nggak tergolong empuk-empuk banget, jadi di kelasnya masih agak sedengan lah ya. Dibilang empuk enggak, keras juga enggak. Cuma ini bandingannya body rollnya nggak terlalu berasa ya kalau kita beginiin. Nah, kalau kita goyang-goyang gini tuh mobilnya tuh kayak safety, kayak balik lagi ke tengah gitu, jadi nggak terlalu yang limbung tuh. Nah emang mobil ini
cocok banget. Yang transmisi manual juga enak tenaganya, yang maticnya pun juga enak. Karena kalau kita lihat atau kita Google atau di browsing, ini kecepatan 1 sampai 100 km itu bisa tembus kurang lebih 11 sampai 12 detik. Jadi artinya mobil ini sangat responsif untuk di awal tarikan awalnya cukup enak. Aja. Jadi secara keseluruhan mobil ini nggak ada komplain juga, masih enak banget. Nah, kesimpulannya mobil ini so far so good. Untuk harian oke, perkotaan oke, luar kota pun juga masih cukup nyaman. Dan buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau kalian bisa komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang ingin dibantu untuk inspeksi mobil, kalian bisa hubungi kami di deskripsi, atau tanya-tanya tentang mobil, kalian bisa langsung hubungi kami di deskripsi atau coret-coret di bawah. Dan sekian untuk video kali ini, dan sampai ketemu di vlog Ericarto berikutnya. Assalamualaikum.